Shalom. Ada sukacita hari ini luar biasa. Tentunya luar biasa sekali teman-teman, dan kita kembali lagi di Komra Online pada minggu hari ini. Sekarang kita mau ngapain Mbak Shirley? Untuk memulai persekutuan kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Sungai Sukacitamu. Mari teman-teman di rumah juga ikut bernyanyi. Sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, dengan Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai persekutuan. Berkatilah Tuhan agar apa yang kami pergumulkan dapat menjadi sarana iman kami. Berkatilah jalannya persekutuan ini Tuhan, mulai dari awal hingga selesai. Demikian Tuhan, doa yang dapat kami sampaikan, banyak dosa dan kesalahan kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, sebelum kita mulai komra kita lebih jauh lagi, mari kita bagi berkat. Silakan Mas Tio bagi berkat. Ya, shalom teman-teman. Ya, berkat saya hari ini, puji Tuhan saya masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, dan puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk menjadi pemusik komra lagi pada sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Mbak Shirley. Shalom. Shalom. Ya, berkat saya hari ini masih diberi kesehatan, masih bisa bertemu sama teman-teman, dan masih ini baru awal ya saya ikut di sini ya. Semoga selanjutnya bisa terus sama-sama sama Komra bisa melayani Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Shalom teman-teman. Berkatnya bisa MC lagi, masih diberi kesehatan, dan kemarin udah selesai ujian-ujian gitu. Terima kasih. Untuk memulai firman, sebelum kita masuki firman, mari kita nyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
bagian depan dipersilahkan. Selamat sore sahabat remaja semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu lagi pada acara persekutuan Kompra GKJ Wonosari. Salam sehat, semangat, sukacita senantiasa. Hari ini, tanggal 19 Juni 2021, bacaan kitab suci yang diambil dari Markus 4, ayat 35 sampai 41. Namun, rekan remaja, sahabat remaja, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan yang indah ini kami boleh bersekutu dengan teman-teman kami untuk belajar dan mendengarkan firman-Mu. Kami siap, Tuhan, mulai dari hati kami, pikiran kami, tutur kata kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Baiklah sahabat remaja, mari kita dengarkan firman Tuhan yang nanti akan diambil dari Markus 4. Kami minta bantuan Mbak Nawang untuk bisa membacakan. Silakan Mbak Nawang. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya. Terima kasih Mbak Nawang telah membacakan kitab suci, dan berbahagialah rekan-rekan remaja yang mendengarkan firman Tuhan dan bisa melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat remaja, dari bacaan tersebut kami memberikan tema jangan takut dan galau. Takut dan galau memang merupakan bagian warna kehidupan. Dari banyak hal sukacita yang dirasakan, ada kalanya rasa takut dan galau menyelimuti hidup. Rasa takut dan galau bisa saja terjadi secara wajar. Tapi bisa juga terjadi karena satu hal yang tragis, sehingga bisa membuat seseorang shock. Sebagaimana peristiwa saat ini yang dirasakan oleh semua orang di dunia ini, di muka bumi ini. Semua manusia merasakan dampak dari pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi, kita tidak bisa hidup lagi secara normal seperti dulu. Sukacita dapat berubah menjadi ketakutan dan kegalauan. Dan kita saat ini memang harus dan dituntut untuk bisa hidup dengan tatanan yang baru, new normal. Contohnya, memang kalau dulu adik-adik remaja dan rekan-rekan remaja sekolah bisa di
ruang kelas bersama teman-teman yang lain dan juga tatap muka dengan Bapak Ibu guru. Sekarang kita tidak bisa sebelum pandemi ini berakhir. Atau mungkin bisa, tetapi harus dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekarang saat ini kalian belajar di rumah secara daring. Kemudian bermain dengan teman-teman. Kalian, para remaja, kalau dulu mungkin bermain dengan teman-teman bisa bergerombol, tanpa jarak, ya, bisa saling bersalaman, berpelukan, ya. Tetapi sekarang hal ini tidak bisa kita lakukan lagi. Kita harus memakai masker, menjaga jarak, sesering mungkin kita mencuci tangan. Bahkan kita tidak bisa bergerombol lagi seperti dulu. Nah, di dalam beribadah pun juga demikian. Saat ini ibadah dilakukan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Bahkan ada syarat-syarat tertentu mulai dari usia berapa sampai berapa yang bisa mengikuti ibadah. Kemudian juga kapasitas yang dulunya mungkin bisa 300, 400, sekarang hanya 50% boleh dilakukan. Dan lagi kalau mau masuk tempat ibadah, harus dicek suhu badannya dengan protokol kesehatan yang ketat, dicek suhu badannya, memakai masker, cuci tangan, duduknya harus berjarak, kemudian tidak boleh bersalaman, nanti setelah selesai atau usai ibadah, kita tidak boleh bergerombol lagi. Inilah tata kehidupan baru di masa pandemi ini. Menarik diperhatikan dalam suatu berita atau tulisan bahwa saat ini pandemi COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Bahkan pernah satu hari tembus sampai lebih dari 10.000 penderita COVID. Daerah yang berzona merah sekarang juga semakin bertambah, termasuk DIY dan juga Kabupaten Gunung Kidul. Nah, tempat isolasi pun saat ini juga yang telah disediakan oleh pemerintah sudah terisi lebih dari 70%. Nah, kondisi seperti ini, sahabat remaja, tentunya membuat takut sebagian banyak orang. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan dan juga kegalauan pasti juga pernah terjadi dan kita rasakan. Entah bagaimana wujudnya. Misalnya saja, ada remaja yang takut dengan kondisi saat ini, belajar daring di rumah, dia tidak bisa memahami seperti kalau dia mengikuti pelajaran di sekolah. Sehingga dia merasa takut, jangan-jangan nanti kalau ujian nilai saya jelek. Atau nanti kalau nilai jelek, kami dimarahi orang tua, ya, mungkin tidak bisa naik kelas, atau tidak lulus sehingga kesulitan untuk mencari sekolah ke jenjang yang lebih tinggi berikutnya. Ini ketakutan yang juga dialami oleh sebagian remaja. Kegalauan pun juga dirasakan oleh sebagian remaja. Misalnya galau karena tidak bisa bertemu dengan teman-teman, sahabat-sahabat seperti dulu lagi. Galau karena tidak bisa bertemu dengan teman dekat. Galau karena tidak bisa bertemu dengan saudara-saudaranya.
Nah, hal-hal seperti ini yang juga dirasakan. Nah, cara kita bangkit dan menghadapi rasa takut dan galau tentu berbeda satu dengan yang lain. Ada yang sangat takut dan sangat galau sampai terguncang jiwanya, sehingga perlu bantuan psikolog atau psikiater untuk bisa memulihkan kejiwaannya, menghilangkan rasa takut dan galaunya. Tapi ada juga orang yang mengatasi galau dan ketakutan ini dengan berbagi cerita. Berbagi cerita dengan sahabatnya, dengan teman-temannya. Semua yang dirasakan membuat dia galau dan juga takut, dia keluarkan semua. Dia ceritakan semua kepada sahabat-sahabatnya, pada rekan-rekannya. Bahkan ada juga yang takut, merasa takut dan merasa galau, dia curahkan, dia tuangkan di dalam media sosial. Karena di era digital ini, media sosial apapun bisa membantu kita mengurangi rasa galau kita. Dicurahkan di dalam media sosial, mungkin bisa melalui FB, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Memang kalau kita mencurahkan ya, kegalauan dan ketakutan kita melalui Instagram ada positif dan negatifnya. Mungkin yang positif yang kita rasakan, bila ada teman-teman juga berkomentar positif, memberikan solusi terbaik pada kita, sehingga akan mengurangi rasa ketakutan kita dan kegalauan kita, atau bahkan mungkin nanti bisa menghilangkan rasa takut. Tapi kadang ada juga melalui media sosial ini justru malah dibully, sehingga justru semakin merasa takut dan merasa galau. Nah, sahabat remaja, ada juga loh pribadi yang teguh, kuat, sehingga menghadapi rasa takut dan galau, dia tetap tenang, layaknya ya orang yang tidak mempunyai permasalahan apapun. Dia santai, tenang. Nah, orang-orang inilah yang hidupnya penuh kepasrahan, sehingga ketakutan dan kegalauan bisa cepat teratasi. Keyakinan yang sungguh mendalam bahwa seluruh hidupnya ada dalam penyelenggaraan Tuhan, membuat orang ini mudah bangkit. Dia mudah termotivasi untuk bisa keluar dari kegalauan dan kegelisahannya. Dan dia mampu melihat apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup yang dijalaninya. Baginya, hidup ini sudah ditata sedemikian rupa oleh Tuhan. Sehingga bila kita semua atau dia menjalani bersama Tuhan, pasti akan berakhir dengan kebahagiaan. Sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam bacaan Markus tadi dikisahkan bahwa beberapa murid Tuhan Yesus merasa ketakutan, merasa galau di saat mereka menemui badai. Sehingga mereka membangunkan Tuhan saat Tuhan Yesus berada di perahu tadi, saat Yesus tidur di atas tilam kemudian dibangunkan. Lalu Tuhan pun meredakan
topan yang melanda mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus pun berkata, "Kenapa kamu merasa sangat takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah inilah, sahabat remaja, kenapa kita merasa takut dan kita tidak percaya pada Tuhan? Bahwa Tuhan ini senantiasa selalu menyertai kita. Kenapa kita takut? Kita mestinya bersandar kepada Tuhan. Sahabat remaja yang selalu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita belajar dari bacaan Markus 4 ayat 35 sampai 41 tadi, kepada kita semua, anak-anak Tuhan, marilah kita pun juga bersikap, belajar menghadapi segala ketakutan dan juga kegalauan dalam hidup ini dengan tangguh, kuat, dan tegar. Kita selalu membawa Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita selalu ingat akan Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita pun juga bisa setia kepada Tuhan. Kalau kita sudah berserah diri kepada Tuhan dan kita mohon kekuatan dari Tuhan, pasti kita akan diberkati dan penuh dengan keselamatan serta penghiburan. Amin. Sobat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian yang bisa kami sampaikan. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap protokol kesehatan kita laksanakan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, supaya kita terhindar dari COVID-19. Dan marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sumber segala kehidupan kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menyertai kami di dalam kami belajar tentang firman-Mu. Tuhan, beri kekuatan dan kemampuan, hikmat dan bijaksanaan pada kami masing-masing, agar kami mampu berserah diri kepadamu, dan agar kami mampu menjadi pelaku dan pewarta kasih-Mu, dimanapun kami berada, kapanpun jua, dalam keadaan bagaimanapun dan pada siapapun. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang indah pada kami masing-masing. Untuk itu kami berserah diri kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan firman yang telah dibawakan oleh Bu Rum. Terima kasih. Semoga firman yang telah kita dengarkan tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saat ini teman-teman, kita akan bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga Engkau telah menyertai kami Tuhan dari persekutuan hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Setelah ini Tuhan, kami akan melaksanakan kegiatan kami masing-masing, kiranya Engkau sertai kami. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Haleluya, amin. Untuk menutup persekutuan kita hari ini, marilah kita nyanyikan lagu Jangan Lelah. Di ladangnya Tuhan yang kudus
kita kali ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan memberkati.